Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami mahasiswa Teknik Lingkungan UNI akan mempresentasikan tugas mata kuliah Biologi Lingkungan dengan materi efek rumah kaca. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah suatu fenomena yang menunjukkan terperangkapnya panas matahari oleh atmosfer bumi. Keberadaan efek tersebut membuat suhu di bumi tetap optimal untuk kehidupan dan tempat tinggal yang nyaman untuk makhluk hidup. Dalam keadaan normal, pada siang hari panas matahari akan menembus atmosfer dan menyebabkan permukaan bumi menjadi hangat. Ketika sore hari, maka panas yang menembus atmosfer akan dilepaskan kembali ke udara. Namun, karena kelebihan gas-gas yang dapat mengikat panas seperti CO2 di atmosfer, menyebabkan panas yang kembali ke udara tidak semuanya dilepaskan. Panas yang masih terperangkap tersebut menjadikan suhu pada malam hari masih terasa hangat. Semakin banyak panas matahari yang tertangkap akan menjadikan suhu bumi semakin panas. Nah, ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Asosiasi Energi New Mexico, Amerika Serikat. Efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. Kemudian yang kedua, dari Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat juga, efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi karena lapisan atmosfer bumi yang kian menipis bahkan bocor. Hal ini menjadikan cuaca di bumi semakin panas karena sinar matahari tidak lagi terhalang oleh lapisan atmosfer. Kemudian yang ketiga, dari Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, efek rumah kaca adalah krisis lingkungan dan kemanusiaan yang sedang terjadi di bumi. Suhu permukaan bumi kian meningkat akibat terperangkapnya oleh gas karbon dioksida yang semakin banyak dari hari ke hari dan menjadikan bumi makin panas dan rawan akan bencana. Ilustrasi efek rumah kaca. Gas-gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca antara lain uap air H2O, karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, ozon atau O3, nitros oksida atau N2O, CFC atau klorofluorokarbon, dan HFC hidrofluorokarbon. Sebenarnya gas-gas tersebut di atas diperlukan agar bumi tidak terlalu dingin. Akan tetapi sejak revolusi industri, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi makin bertambah di atmosfer sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Efek rumah kaca mampu menghangatkan bumi hingga rata 9 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius, sehingga membuat kehidupan di bumi menjadi lebih baik dan layak bumi. Baik, selanjutnya ada beberapa penyebab efek rumah kaca. Kami mendapatkan ada 6 poin. Yang pertama ada mulai penebangan liar dan juga kebakaran hutan. Mungkin kawan-kawan dan rekan-rekan bisa melihat gambar yang sudah ada di slide. Bahwasanya penebangan liar yang bisa menyebabkan juga kebakaran hutan itu dapat menyebabkan efek rumah kaca. Kemudian yang kedua ada penggunaan bahan bakar fosil berlebihan. Mungkin dari gambar terdapat cerobong asap atau emisi. Ini juga dapat menyebabkan efek rumah kaca. Mungkin banyak di beberapa kota yang mungkin memiliki pabrik-pabrik yang memang mengeluarkan asap dari
Trogong tersebut. Antara lain mungkin bisa dikatakan di Cilegon. Nah, perbedaannya adalah saudara atau rekan-rekan mungkin bisa membedakan jika kalian tinggal di Cilegon, mungkin bagian kawasan industrinya, dan juga kalian tinggal di Bandung. Ada perbedaan cuaca yang mungkin bisa kita rasakan. Nah, itu salah satunya adalah efek dari rumah kaca. Kemudian yang ketiga itu ada penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Biasa mungkin terjadi di ladang-ladang yang notabene-nya kota tersebut masih mempunyai lahan yang luas untuk bercocok tanam. Itu jika pupuk yang mereka pakai oleh para petani itu berlebihan, dengan pupuk tersebut bukan pupuk organik, itu dapat menyebabkan efek rumah kaca. Lalu ada yang keempat. Ya, keempat dari pencemaran air laut. Nah, pencemaran air laut juga dapat menyebabkan efek rumah kaca. Mungkin rekan-rekan dapat dilihat pada gambar nomor 4 sudah kami cantumkan. Lalu selanjutnya ada pencemaran peternakan. Mulai dari limbah kotorannya, sebetulnya itu tidak boleh langsung dibuang ke saluran air pembuangan. Yang seharusnya adalah diolah terlebih dahulu oleh para peternak, baik dari skala kecil maupun skala besar. Karena jika langsung dibuang ke saluran pembuangan, maka itu pun bisa dapat menyebabkan dari efek rumah kaca. Dan yang terakhir ada limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini mungkin sebagai contohnya di Bogor ini ada salah satu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk, tepatnya di Kabupaten Bogor. Nah, itu memang dikhususkan untuk penampungan sampah. Jadi memang jika kita sembarangan atau ibaratnya penumpukan sampah yang bukan pada tempatnya, itu yang sangat-sangat bisa menyebabkan dari efek rumah kaca ini. Baik. Dampak efek rumah kaca yaitu pertama, volume karbon dioksida dan gas rumah kaca di atmosfer mempunyai beragam dampak negatif. Beberapa kerugian yang timbul akibat efek rumah kaca diantaranya yaitu yang satu, yaitu pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Karena fenomena pemanasan kumulatif ini mengakibatkan suhu bumi semakin hangat dan panas setiap tahunnya, dampak efek rumah kaca yang paling berbahaya itu pemanasan global. Fenomena ini dipicu paling besar oleh kegiatan manusia, terutama berkaitan erat dengan penggunaan bahan bakar fosil dan pengalihan fungsi lahan. Gas metana dan CO2 yang berasal dari bakteri-bakteri pengurai sampah semakin banyak jika dibiarkan menumpuk. Berdasarkan data dari IPCC, peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Yang kedua yaitu perubahan iklim yang drastis. Beberapa tempat yang biasanya cenderung hangat akan menjadi lembab karena jumlah air yang menguap di lautan semakin meningkat. Uap air yang banyak akan membentuk awan dengan jumlah lebih banyak. Kelembaban yang sangat tinggi dapat meningkatkan curah hujan, terus badai yang kering, dan air dalam tanah akan lebih cepat menguap. Yang ketiga yaitu virus dan bakteri yang berevolusi. Perubahan cuaca yang drastis termasuk menjadi dampak efek rumah kaca yang timbul. Perubahan cuaca tersebut dapat mengakibatkan munculnya penyakit yang berhubungan erat dengan panas. Beberapa penyakit yang penyebarannya melalui air dan bahkan mengakibatkan kematian. Yang keempat yaitu meningkatnya permukaan air laut. Semakin meningkatnya suhu bumi akibat dari pemanasan global, maka permukaan laut setiap tahunnya akan meningkat. Perubahan ini disebabkan oleh pemanasan global yang erat kaitannya dengan efek rumah kaca yang mencairkan lapisan es di kutub. Upaya untuk mengurangi dampak efek rumah kaca. Dampak efek rumah kaca sangat besar untuk kehidupan manusia saat ini, sehingga terdapat beberapa upaya yang dapat diterapkan dalam rangka mengurangi dampak efek rumah kaca tersebut.
Yang pertama yaitu melakukan reboisasi hutan atau menanam pohon di sekitar lingkungan rumah. Yang kedua itu mengolah limbah hasil kegiatan rumah tangga. Yang ketiga menggunakan pupuk organik dalam proses industri pertanian. Yang keempat memanfaatkan sampah plastik dengan melakukan kreasi sampah menjadi berbagai macam kerajinan tangan atau sebagainya. Yang kelima menggunakan kantong belanja yang bisa didaur ulang. Yang keenam menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Terus yang ketujuh mengolah limbah peternakan. 8 memanfaatkan transportasi umum. Terus yang terakhir bisa menghemat energi listrik. Oh baiklah, itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok 1. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.